Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di bersama ya, yaitu pada hari ini tanggal 1 November 2020 atau 15 Rabiul Awal. 15 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa berhubung dengan Roja Darussalam, Radio Roja Darussalam Palembang. Begitu pula streaming dari Kunci Kebaikan TV dan juga Al-Madinah TV Prabu Muli. Dan kita sedang berada di Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadits Oku Timur, tepatnya di Martapura, Sumatera Selatan. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita mengenai dasar-dasar keislaman untuk mu'allaf, pemula dan mu'allaf, dan kita sudah masuk belasan kajian ya. Alhamdulillah ini kita bisa terus melaksanakannya. Dan kajian-kajian sebelumnya bisa dilihat di channel Al-Madinah TV dan Kunci Kebaikan TV. Tapi begitu pula Roja Darussalam Palembang. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita insyaallah membahas tentang sihir. Kita membahas tentang sihir dan bagaimana cara agar kita terhindar atau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sihir. Sihir ayyuhal ikhwan, alhamdulillah arti sihir di dalam bahasa Indonesia sama. Ya, dia adalah sihir. As-sihru dalam bahasa Indonesia sihir memiliki makna yang sama dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia. Adapun dalam bahasa Arab, arti sihir itu adalah ma latufa sababuhu, sesuatu yang sebabnya halus atau samar. Sehingga kita bisa melihat bahwa sihir ini bisa mempengaruhi seseorang. Baik, yang pertama, apakah sihir itu benar-benar ada? Jawabannya sihir itu benar-benar ada. Dan di dalam syariat kita, ayyuhal ikhwan, sihir itu benar-benar diyakini ada di dalam syariat kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan jin. Dan jin menjadi pesuruh-pesuruh ya, orang yang melakukan sihir. Sehingga dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh majikannya atau oleh orang yang melakukan sihir. Jadi dia hakikatnya adalah penggunaan makhluk lain, yaitu para jin, untuk melancarkan aksi sihirnya. Oleh karena itu di dalam syariat kita dijelaskan di dalam Al-Quran, begitu pula disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang sihir. Dan di dalam berbagai macam dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW itu disebutkan tentang sihir. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Allah Subhanahu wa taala katakan, dan tidak akan beruntung penyihir itu haitsu ata,
dengan apapun yang dia perbuat, yang dia lakukan. Begitu pula di dalam surat Al-Baqarah. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Yu'allimuna an-nasa sihr. Sesungguhnya Sulaiman tidaklah kafir, tetapi para syaitanlah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihr. Mereka mengajarkan sihir. Dan di sini menunjukkan, dan kisah Nabi Musa alaihi salam ini sangat jelas menunjukkan adanya para penyihir. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah dia memiliki pengaruh? Sebagian orang menganggap bahwa sihir itu hanya sekedar bayangan-bayangan atau ilusi, atau pengaruhnya hanya sekedar seorang terbayang sesuatu yang lain, pandangannya berbeda dengan yang dilihat. Misalkan tali dilihat sebagai ular, kemudian rumah diperlihatkan sebagai istana, atau ada kucing digambarkan menjadi sebagai apa? Sebagai harimau. Maka di sini ini sebagian orang hanya meyakini seperti itu. Kita katakan ini tidak benar. Yang namanya sihir itu di dalam syariat kita diakui bisa dia ada sihir pandangan. Jadi setan merubah penglihatan kita sehingga kita melihat sesuatu yang tidak benar, tidak sesuai dengan hakikatnya. Namanya ilusi. Kemudian adapun di dalam syariat kita itu masuk dalam sihir juga. Kemudian yang lain seperti yang kita sering dengar, ada namanya pelet, ada yang namanya santet, ada namanya sihir, ada yang namanya dukun. Ya, maka kita katakan ini sangat berpengaruh. Bisa bahkan dengan sihir orang membunuh, bisa mengirimkan penyakit, ya bahkan bisa digunakan juga untuk mengobati. Kemudian bisa mengirim paku gitu, atau menyakiti seseorang, bahkan membunuh seseorang. Ada kawan yang dulu alhamdulillah dia bertobat dari sihirnya. Dia pernah katanya kalau saya sebut nama orang, saya gini ketiup saja, katanya, ya dia bisa muntah darah. Dia bisa muntah darah meskipun dia jauh. Subhanallah, berarti antum sudah sakti, saya bilang. Alhamdulillah. Subhanallah, ya dulu itu Ustaz katanya. Dia dulu memang kayak gitu. Ya, jadi dia bermacam-macam. Ya, dia bermacam-macam. Kemudian jadi sihir itu semakin bertambah zaman itu berkembang juga jenis-jenis sihir. Jenis-jenis sihir itu juga berkembang. Ada sihir yang dilakukan dengan boneka, ya kan, ditusuk bonekanya. Ada dengan mengikat tali, kemudian ditiup buhulnya, mengikat buhul itu tali. Kemudian apa? Kemudian ditiup, dibacakan mantra-mantra. Maka ini juga termasuk sihir. Begitu pula penggunaan alat-alat, benda-benda tertentu, kemudian dia membaca mantra tertentu, ini juga termasuk bentuk sihir. Atau misalkan menggunakan ramuan-ramuan yang tidak jelas dan tidak terbukti secara ilmiah. Misalkan tulang ikan, tulang ayam, tulang ini dimasukkan, kemudian kepala ini dimasukkan, kemudian kotoran hewan ini dimasukkan, kelelawar dimasukkan, dan sebagainya. Saya tidak ngerti yang jelas, tapi seperti itu. Yang jelas apa? Bahan-bahan yang secara ilmiah, secara baik medis maupun ilmiah itu tidak terbukti bermanfaat. Jadi sesuatu mengambil sebab-sebab yang bukan sebab-sebab yang tidak jelas, walaupun hanya bahan-bahan, tapi dia tidak jelas asal-usulnya, maka itu juga bisa. Dan kemudian dia berpengaruh kepada orang lain, seperti misalkan pemikat, sihir pemikat, atau misalnya sihir yang memisahkan, atau misalkan dia membuat orang lain tertarik. Ya, maka di sini kita katakan ini juga bisa masuk dalam kategori sihir. Kemudian ayyuhal ikhwan, termasuk juga sihir bisa dilakukan dengan gerakan-gerakan. Kadang ada gerakan-gerakan tertentu, mempraktekkan gerakan-gerakan tertentu yang kalau kita lihat sebenarnya gerakan itu adalah penyembahan terhadap syaitan, kepada jin, yang banyak manusia tidak menyadarinya, tapi orang ya kemudian dia melakukan pengorbanan seperti potong ayam, Pak, yang paling rendah adalah potong ayam, kemudian potong kambing, potong sapi, potong kerbau, atau yang lainnya. Kemudian ada lagi yang dikorbankan, bahkan kalau misalkan yang
benar-benar sesat, dia membunuh keluarganya sendiri, maka kita katakan ya dia banyak sekali macam-macamnya. Banyak sekali macam-macamnya. Oleh karena itu ya ikhwan, macam-macam sihir ini ya tidak boleh kita lakukan. Dan kita meyakini bahwa dia berpengaruh. Sihir itu bisa berpengaruh kepada seseorang. Bisa berpengaruh kepada seseorang. Tetapi perlu kita ingat bahwasanya kita sebagai seorang muslim harus meyakini bahwa tidak ada yang terjadi dari pengaruh sihir tersebut, tidak ada yang terjadi kecuali apa? Kecuali dengan izin Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan itu terjadi, maka tidak akan terjadi. Kalau Allah tidak mengizinkan itu terkena pada seseorang, maka tidak akan terkena. Saya pernah mendapatkan cerita ada seorang dukun sakti, katanya sangat sakti. Dia melancarkan berbagai macam serangannya, kok tidak mempan. Akhirnya dia punya jurus, katanya jurus pamungkas, tapi dia harus dilakukan dengan jarak yang dekat, sekitar berapa meter gitu. Nah, ketika dipraktekkan sihirnya, justru malah dukunnya pingsan atau terjatuh kembali kepada diri sendiri. Ternyata alhamdulillah orang yang ditujukan untuk disihir itu adalah orang yang bertauhid ya. Itu adalah wanita bercadar dan alhamdulillah dia suka membaca Al-Qur'an dan juga zikir pagi sore. Kemudian zikir-zikir yang lain. Ternyata alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala melindungi wanita tersebut karena telah mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kita lihat dukun. Kemudian alhamdulillah setelah itu dukunnya malah dirawat. Ingin menyakiti malah justru apa? Dirawat oleh keluarga dari ibu yang mau disihir tadi. Akhirnya apa? Kok begini? Katanya sikapnya kok baik sekali. Akhirnya itulah jalan dia mendapat hidayah dan kemudian dia berhijrah. Kemudian dia menceritakan apa ya niatnya dulu yang ingin dia lakukan. Kemudian alhamdulillah sudah menjadi orang yang insya Allah sebagai orang yang saleh. Nah, kita katakan ayo ikhwan, kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi sihir atau sihir itu sudah dilancarkan, kalau tidak diizinkan oleh Allah maka tidak akan mengenai dituju, tidak akan mengenai orang yang dituju. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-102, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah." Dan tidaklah mereka membuat bahaya dengannya kepada seorang illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan izin Allah. Nah, di sini banyak orang meyakini bahwa sihir itu bisa dengan sendirinya. Tidak ada pengaruh, tidak ada peran Allah Subhanahu wa taala di dalam melancarkan sihir tersebut. Subhanallah, ini termasuk bentuk kesalahan yang sangat fatal di dalam keyakinan. Karena segala sesuatu inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdirnya. Ya. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Tidaklah yang kalian kehendaki kecuali dibatasi dengan kehendak Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka dia terjadi. Jika tidak, maka tidak akan terjadi. Begitu pula sihir. Dilakukan oleh para penyihir. Ya, para penyihir dengan berbagai macam jenisnya. Maka kita katakan ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, berbagai macam jenisnya. Meskipun dia itu disebut dukun hitam maupun dukun putih atau ilmu hitam, ilmu putih. Karena syaitan menjerumuskan ya orang-orang saleh dengan nama ilmu putih. Mereka membaca zikir-zikir, membaca salawat-salawat, padahal yang dibaca itu terkadang tidak jelas dan tidak memiliki arti di dalam bahasa Arab. Mereka menuliskan sesuatu atau banyak hal, jimat-jimat dengan tulisan-tulisan Arab dan tidak ada maknanya. Kemudian melakukan hal-hal zikir-zikir yang tidak disyariatkan. Kemudian meniatkan untuk mendapatkan ilmu. Beribadah, berzikir, berselawat untuk mendapatkan ilmu putih itu sudah syirik. Itu sudah syirik. Kenapa? Karena tidak dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun dia adalah kiai yang bersurban, ustadz yang terkenal, tapi kalau misalkan prakteknya adalah praktek perdukunan, ya praktek perdukunan, maka kita katakan itu semuanya adalah dukun. Meskipun disebut dengan kiai, ustadz, da'i, atau apa Pak Haji dan sebagainya, kalau dia melakukan hal-hal yang tidak jelas sebabnya, ya, karena kalau misalkan dia melakukan hal yang jelas, itu ada 3 jenis ya. Kita lihat, kalau misalkan ada dalil dalam hadis Nabi, dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW, meskipun kita tidak tahu sebabnya, maka ini masyru', disyariatkan. Kemudian yang kedua adalah secara hukum alam, yaitu sunnatullah. Hukum alam, sunnatullah di alam semesta ini, bagaimana hukum alam. Maka ini masuk ke dalam penelitian-penelitian ilmiah. Yang terbukti secara ilmiah, maka dia bisa. Yang tidak terbukti, maka tidak. Adapun yang ketiga, yaitu hal-hal yang tidak jelas. Hal-hal yang tidak jelas sebabnya, tidak yang pertama dan tidak yang kedua. Jadi dia memiliki sebab-sebab yang tidak jelas. Seperti misalkan seorang menggerakkan tangannya, atau misalkan membuka, atau apa, menusuk dan sebagainya. Gerakan-gerakan yang dipahami oleh syaitan. Maka ini sangat berbahaya, ikhwan, saudara-saudara sekalian, baik yang ilmu hitam maupun ilmu putih, jatuh semuanya ke dalam sihir. Oleh karena itu jangan terperdaya dengan penampilan seseorang, jangan terperdaya dengan julukan seseorang kiai atau ustadz, tapi kalau prakteknya adalah praktek perdukunan, maka mereka semuanya sama. Tidak ada ilmu hitam dan ilmu putih seperti itu. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa atau pendengar Roja Darussalam Palembang, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apakah sihir ini berbahaya? Jawabannya iya. Dan dia bisa berpengaruh kepada seseorang, baik pada agamanya maupun dunia seseorang. Di mana yang namanya syaitan, ketika seorang sudah melakukan perbuatan sihir, maka akan memancingnya untuk meninggalkan ketaatan. Betapa banyak kita dapatkan orang yang punya pegangan atau punya ilmu, dia sangat sulit untuk sholat berjamaah. Bahkan sholat Jumat pun berat. Padahal kita katakan, Nabi SAW dulu terluka. Ketika berperang di Uhud, perang Uhud, beliau terluka. Ketika di Taif, beliau dilempari, beliau terluka. Ini sekarang ada saja ilmu-ilmu yang disebut dengan tenaga dalam, tenaga hembusan. Atau apakah itu dinamakan atau disebut dengan ki atau ci atau dah dan sebagainya, yang katakanlah tenaga-tenaga yang tidak jelas sumbernya, ya. Seperti ada yang diisi dengan tenaga dalam. Ya kalau misalkan benar-benar dia itu ilmiah, maka sesuatu terlempar dan sebagainya, tentu dia merasakan adanya dari tubuhnya tenaga yang keluar, tenaga besar gitu kan. Ini tidak. Ketika dia bergerak, mengayunkan tangannya, maka orang-orang tiba-tiba terlempar. Tidak ada sesuatu yang dirasakan dari energi listrik misalkan, atau angin atau apa yang keluar dari tubuhnya. Kita katakan ini semuanya adalah apa? Ada pagar-pagar yang disebut pagar-pagar, itulah pagar-pagar jin. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian harus berhati-hati. Termasuk penggunaan benda. Subhanallah, kita dapatkan orang memegang keris atau memegang golok gitu kan, dan goloknya itu ada qadimnya, ada penghuninya, ada jinnya. Ketika dia berhadapan dengan siapa orang-orang, dia pakai itu terlempar semuanya. Ini juga termasuk jenis sihir. Perlu berhati-hati. Meskipun dia bersurban, meskipun dia berpeci, meskipun dia berjenggot, meskipun dia nampakkan kesolehan, maka kita katakan apapun dia, kalau dia memiliki ciri-ciri sebagai penyihir, ya maka dia adalah sahir, dia adalah tukang sihir. Oleh karena itu berhati-hati ya ikhwan. Rasulullah SAW katakan, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa mendatangi tukang ramal
atau dukun, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakannya itu oleh tukang ramal tersebut atau dukun tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat buruk. Orang dalam hadis ini dalam hadis yang kita bacakan tadi, ayyuhal ikhwan, orang yang mendatangi tukang ramal, dukun, ya, kemudian dia membenarkan perkataannya, maka dia telah kafir. Dia telah keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena dia meyakini ada yang memiliki sesuatu yang gaib, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa melakukan ini, melakukan itu, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini hal tersebut. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita katakan sihir tersebut berkedok pengobatan, ya. Jadi bisa dilihat, kalau ada pengobatan, kita lihat ada tidak dalilnya dari Al-Quran, As-Sunnah, dari hadis Nabi SAW. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat apakah ini terbukti secara ilmiah menjadi obat medis secara medis. Kalau misalkan tidak demikian, maka jatuh kepada yang tiga, sebab yang bukan sebab. Apabila di sana ada mantra-mantra, kemudian bacaan-bacaan, baik dia bentuknya lentera, liontin, atau cincin, atau kalung, atau apakah dia yang diikat-ikat atau ditanam bahkan seperti susuk dan sebagainya, maka ini perbuatan-perbuatan kafir yang dilakukan oleh para dukun kepada pasiennya. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang namanya sihir ini bisa membunuh seseorang, ya. Jangan sampai ayyuhal ikhwan karena kita benci kepada seseorang maka kita lari ke dukun. Cinta ditolak, dukun bertindak. Ini dari kecil kita dengar ini. Cinta ditolak, dukun bertindak. Subhanallah, enggak boleh seperti itu. Kapan misalkan rezeki tersendat atau rezeki sedang tersendat, lambat, maka pergi ke dukun untuk cari penglaris. Ya, kemudian hal-hal yang lain yang dilakukan. Santet atau pemikat atau pemisah, kemudian menjadikan seseorang terlihat berwibawa, pandai berbicara, atau ya terlihat bersinar, atau ada sihir yang menyebabkan dia itu terlihat cantik, terlihat ganteng. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah dengan hal ini. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dan yang namanya sihir itu berkembang, ya, metodenya bisa berkembang, kemudian caranya juga berkembang. Kenapa? Karena di situ saya pernah dengan teman saya yang mantan dukun tadi, saya katakan. Dia mantan dukun ilmu putih katanya gitu ya. Beliau ceritakan, saya itu kalau belajar katanya di dalam mimpi. Jadi kalau guru saya kan, kalau dulu kan saya bertemu dengan guru, tapi ketika saya berpisah dengan beliau katanya, saya itu belajarnya lewat ada namanya khadim. Ada yang guru saya di dalam mimpi. Sebelum tidur dia membaca selawat, membaca zikir-zikir tertentu, kemudian tidur. Nah, ketika tidur dia bertemu dengan gurunya. Diajarkanlah ilmu ini. Kemudian dipraktekkan di dalam mimpi juga. Jadi ada jin-jin gitu kan, dipraktekkan ilmunya dengan jin. Saya katakan, ya ini kemudian yang seperti itu kita katakan semuanya itu dari syaitan. Ya, semuanya dari syaitan, dan syaitan mengajarkan kepada manusia apa-apa yang bisa membuat mereka taat kepada manusia tersebut. Na'udzubillahi min dzalika. Kemudian ayyuhal ikhwan, untuk pengaruh ke dalam masyarakat, maka ini sangat berbahaya.
Apabila kita ketahui bahwasanya masyarakat ini seperti satu bangunan yang tersusun dengan bata-bata, ya. Apabila misalkan bangunan tersebut suatu dinding, batanya terlepas, batanya rusak, maka ini bisa berpengaruh kepada bangunan yang lain, kepada dinding yang lain. Ya, ibarat satu tiang dibangun dengan bata. Ini tiang-tiangnya terlepas. Karena misalkan ada orang yang melakukan sihir, kemudian ada lagi yang datang melakukan perbuatan sihir, maka ini tidak akan kokoh. Bangunan tersebut akan hancur, ambruk. Seperti itulah di masyarakat. Apabila ada banyak para penyihir dan juga banyak konsumen penyihir ini, maka kita katakan ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, masyarakat akan tidak merasa aman. Tidak merasa aman. Kemudian tidak merasa tenang dengan penyihir-penyihir tersebut. Apa hukumannya? Oleh karena itu di dalam syariat kita diberikan hukuman yang sangat berat untuk orang yang melakukan sihir. Yang pertama ayyuhal ikhwan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 102, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Dan tidaklah keduanya, yaitu malaikat, yu'allimani min ahadin, mengajarkan kepada seorang pun, hatta, sampai mereka bernama nahnu fitnah, sesungguhnya kami ini fitnah, fala takfur, maka janganlah kamu ingkar. Janganlah kamu ingkar. Maksudnya janganlah kamu kafir. Ini menunjukkan bahwa orang yang mempelajari sihir dengan tujuan mempraktekkannya, maka dia terjatuh ke dalam kekafiran. Jatuh ke dalam kekafiran. Nah, di sini kita perlu bedakan hukum untuk orang yang terjatuh ke dalam sihir atau mempelajari sihir. Sebelumnya silahkan kalau misalkan ada yang ingin bertanya, silahkan mengirimkan soalnya ke nomor 0812 8488 7088. Sekali lagi 0812 8488 7088. Sekarang kita sedang live Ahad malam ya, tanggal 15 Rabiul Awal 1 November. Jadi kita sedang live dari Martapura. Ya, Bapak-bapak sekalian. Hanya saya memang kita belum bisa interaktif, ya kita insyaallah membaca soal-soalnya biidznillah taala. Saya ulangi lagi, pertanyaan bisa diajukan ke, mohon maaf, ke 0821 8681 9341. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum orang yang mempelajari sihir? Apa hukum orang yang mempelajari sihir? Orang yang mempelajari sihir itu ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Yang pertama ayyuhal ikhwan, orang yang mempelajari sihir untuk menerapkan sihir tersebut. Orang yang mempelajari sihir untuk menerapkan sihir tersebut. Maka orang yang seperti ini kafir, keluar dari agama Islam. Keluar dari agama Islam. Adapun jenis yang kedua, yaitu orang yang mempelajari sihir, tujuannya adalah membantah dan mengetahui kesesatan para penyihir, sehingga beramar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan manusia akan bahaya penyihir, kemudian menghentikan langkah-langkah mereka dan tahu bagaimana cara penanganan para penyihir tersebut. Maka kita katakan yang seperti ini menjadi kewajiban orang-orang yang disebut ahlul hisbah, yaitu polisi amar ma'ruf nahi mungkar. Polisi amar ma'ruf nahi mungkar. Ini tidak mengapa, bahkan masyru', disyariatkan. Nah, sekarang yang ketiga,
bagaimana hukum orang mempelajari sihir tapi dia tidak ingin melakukannya? Ya hanya sekadar ingin tahu, Maka kita katakan Allah alam bis. Tapi kalau misalkan hanya untuk sekadar tahu, maka jangan, apalagi mempraktekannya. Kemudian saya ingatkan juga kepada teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, bapak ibu sekalian, untuk berhati-hati dengan beberapa jenis bela diri. Beberapa jenis bela diri yang ujung-ujungnya atau dia berujung kepada tenaga dalam. Maka kita katakan yang seperti itu, masuk ke dalam bentuk sihir. Kenapa? Coba kita lihat, apakah ada Nabi SAW menggunakan tenaga dalam? Jawabannya tidak. Apakah secara ilmiah tenaga dalam itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Jawabannya tidak. Adapun misalkan ki atau energi panas yang disalurkan, diarahkan, itu pun tidak terlalu jauh, tidak terlalu jauh. Bagaimana kita menghangatkan tangan kita, itu tidak terlalu jauh. Tapi kalau misalkan sampai bisa dikirim, sampai bisa itu tidak masuk akal secara secara medis, secara ilmiah, itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu dengan aliran-aliran bela diri yang menggunakan tenaga dalam. Begitu pula dengan kiai atau ustadz atau dai yang bersurban atau berpeci, yang dia itu pun jimat yang digunakan untuk sihir. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kita minta kepada Allah keselamatan dan juga al-afiyah. Di sini ada beberapa pertanyaan. Saya ulangi, untuk yang ingin bertanya, insyaallah kita berikan kesempatan bertanya ke nomor 0821 86 81 9341. Sekali lagi 0821 86 81 9341. Di sini sudah ada masuk 3 pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya hamba Allah dari Prabu Mulih. Apakah membaca ayat-ayat Al-Quran di tengah hutan atau sedang menyadap karet dengan suara yang kencang dibolehkan atau tidak? Niatnya untuk murojaah hafalan. Boleh. Ini masuk dalam keumuman ayat-ayat Allah, keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran. Fa innahu syafi'un li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa innahu syafi'un li ashabihi. Dia tuh akan menjadi pemberi syafaat li ashabihi untuk orang yang membacanya di hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan Iqra'ul Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk membaca Al-Quran. Wala aqul alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan setiap huruf dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Lipat gandakan sebanyak 10. Ini menunjukkan apa? Disunnahkan untuk banyak membaca Al-Quran.
Bagaimana kalau kita membaca ayat Al-Quran di hutan dengan tujuannya kita misalkan melindungi diri kita, kita takut akan terjadi apa-apa gitu kan, akan terjadi apa? Misalkan ada jin atau syaitan atau apa yang mengganggu kita, kita membacanya di hutan, di kegelapan malam tidak menjadi masalah. Ini adalah perlindungan yang masyru', yang katakanlah kita kalau ingin berlindung kepada Allah, baca Al-Quran. Kita pilih ayat-ayat ruqyah misalkan. Secara umum seluruh Al-Quran bisa digunakan untuk meruqyah. Kalau misalkan mau dispesifikkan kepada yang ada dalilnya seperti Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian 3 qul, lakukan. Ya, jadi rata-rata kalau misalkan kita melakukan ruqyah kepada orang yang ingin diruqyah, maka kita Fatihah, ayat kursi, 3 qul itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup. Tapi kalau misalkan dia tidak mau ini, maka bacakan Al-Baqarah. Walaupun berganti-gantian tidak menjadi masalah. Bacakan Al-Baqarah secara lengkap. Biidznillah ta'ala, ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya setan tersebut atau jin yang masuk ke dalam tubuh seorang itu akan keluar. Kemudian pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah diperbolehkan meminum air dari tempat air atau tempayan yang dituliskan ayat Al-Quran padanya dengan maksud sembuh dari penyakit atau mendapatkan keberkahan? Jahid. Ini masalahnya adalah ayat Al-Quran. Dalam masalah ini, ayo ikhwan, kita katakan para ulama berselisih pendapat tentang tabarruk dengan ayat-ayat Al-Quran yang dituliskan kemudian dicampurkan dengan air atau misalkan digantung dengan ayat Al-Quran. Kita katakan para ulama berselisih pendapat. Adapun jumhur ulama mengatakan hal ini, sebagian besar ulama mengatakan hal ini tidak disyariatkan. Ya, tidak disyariatkan. Dan ini masuk ke dalam bid'ah. Masuk ke dalam hal baru yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesyirikan tidak, karena kita memang diperintahkan untuk minta tolong atau bertawasul dengan nama-nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa. Kita berdoa atau minta perlindungan. Ya,
hanya untuk sekedar tahu, maka jangan, apalagi mempraktekkannya. Kemudian saya ingatkan juga kepada teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, untuk berhati-hati dengan ikuti fatwa para ulama. Kita mengikuti fatwa para ulama. Kemudian sekarang, bagaimana dengan situasi sekarang ketika masjid bagaimana? Telah dibolehkan oleh pemerintah untuk sholat di masjid, tetapi kita harus mengikuti protokoler kesehatan COVID-19. Apakah itu menjadi wajib? Maka kita katakan orang-orang yang sudah balik atau dewasa yang dibolehkan pemerintah untuk sholat di masjid, ya, maka kita katakan, dan wilayahnya juga potensi penularannya rendah, seperti misalkan zona kuning, zona oranye misalkan, ya, maka kita katakan seperti itu
tetap kita sholat di masjid. Tetap kita sholat di masjid. Ya, tetap kita sholat di masjid. Dan kita mengikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan sebelum masuk masjid, kemudian kita bawa sajadah, kemudian kita pakai masker, kita jaga jarak antara satu dengan yang lain. Maka kita ikuti protokoler yang disebutkan oleh pemerintah seperti umur, ya jangan di bawah, kalau sekarang 50 tahun ke bawah ya, atau dulu 45 tahun ke bawah yang boleh menuju masjid. Kita ikuti. Adapun orang-orang tua, maka tetap dilarang oleh pemerintah untuk ke masjid. Orang-orang tua maka kecuali misalkan ada perubahan di pemerintah daerah membolehkan hal tersebut, maka kasusnya menjadi lain. Jadi masalah protokol kesehatan ini ya dikembalikan kepada pemimpin-pemimpin daerah yang menimbang, dan dulu kan dikendalikan oleh bupati. Nah, sekarang sudah kecamatan, bahkan kecamatan menurunkan kepada kelurahan atau desa-desa. Jadi ketika desa, lurah atau Pak Camat sudah mengokekan, sudah membolehkan untuk ini, untuk itu, kebijakan-kebijakannya, maka itu cukup mengikuti apa yang mereka katakan insyaallah dalam kasus seperti ini. Kemudian ayo ikhwan, bagaimana dengan kalau misalkan ada kekhawatiran? Apakah boleh meninggalkan sholat berjamaah? Iya, jawabannya boleh. Jika dia memiliki kekhawatiran yang besar, daerahnya juga daerah yang rawan, atau misalkan daerah yang katakanlah penularannya sangat tinggi, kemudian dia khawatirkan dengan keluarganya yang umurnya misalkan 60 tahun atau 70 tahun, yang dia terus berinteraksi dengan orang-orang yang lebih tua darinya, maka kita katakan di masa seperti ini, selama pandemi belum dicabut, selama status pandemi belum dicabut, maka ini uzur untuk meninggalkan sholat secara berjamaah. Kita katakan ayo ikhwan, karena memang kasus COVID seperti ini sebenarnya apa? Ya, takarannya berbeda-beda. Ada yang mengatakan berbahaya, ada yang tidak. Oleh karena itu kita katakan untuk sholat berjamaah maka boleh, kalau misalkan dia takut dia tinggalkan. Tapi kalau misalkan untuk sholat Jumat, maka diusahakan dia tetap datang, walaupun misalkan dia di teras, sholatnya di teras, atau sholatnya berjauhan dengan yang lain, yang penting masih di masjid. Maka diusahakan tetap. Pemerintah juga sudah membuka masjid untuk sholat Jumat. Allah alam bisawab. Di sini ada pertanyaan ya ikhwan. Saya Rio dari Palembang. Saya ingin bertanya, apakah jika orang yang biasa melakukan sihir atau ilmu perdukunan, apakah taubatnya diterima dan bagaimana cara dia bertaubat? Masya Allah, ini soal yang sangat bagus. Jika orang yang biasa melakukan sihir atau ilmu apakah taubatnya diterima? Jawabannya iya. Jika dia benar-benar bertaubat taubatan nasuha, maka akan menghapuskan semua dosanya biidznillah ta'ala. Apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Yang pertama, dia tinggalkan 100% perdukunan. Kemudian dia berhenti yang pertama. Yang kedua yang pertama dia berhenti 100%. Yang kedua dia menyesali dengan penuh penyesalan. Kenapa hal tersebut? Itu adalah kekafiran. Dan dia bertaubat dari perbuatan syirik yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga, dia berjanji ya 100% insya Allah tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Maka seperti ini adalah taubatan nasuha, taubat yang benar-benar nasuh, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala biidznillah taala, man taballahu alaih. Siapa bertaubat, maka Allah terima taubatnya. Ya, Allah Maha menerima taubat. Kemudian apabila dia ini yang maaf. Kasusnya, kalau kasus yang keempat, yaitu dia pernah menyakiti orang lain, melukai orang lain, bahkan membunuh orang lain, ya maka kasusnya ini harus minta dihalalkan kepada orang-orang yang pernah dia zolimi. Jadi harus datangi dan betul-betul minta maaf. Bagaimana mencari ridho orang tersebut agar bisa
memaafkan, atau misalnya kalau berkaitan dengan harta dia bayar berapa. Ini kalau misalkan berkaitan dengan perbuatan zalim kepada orang lain. Ya, kalau dia berkaitan dengan perbuatan zalim kepada orang lain, maka dia harus istihlal, yaitu minta dimaafkan. Masya Allah. Di sini, Ustadz, saya dulu pernah memakan biji besi yang dimandi, disuruh oleh guru silat saya dengan maksud agar kebal senjata. Saya ingin bertobat. Bagaimana cara agar ilmu kebal saya hilang? Dari Abdi Palembang. Baik. Bagaimana seperti ini? Ya, kita katakan berlepas. Pertama, ruqyah diri sendiri. Ruqyah diri sendiri. Kemudian pertama baca misalkan ayat kursi, Fatihah, kemudian 3 qul. Baca ruqyah diri sendiri pertama. Kemudian yang kedua, tidak mengapa menggunakan media air. Dilakukan oleh para salaf zaman dahulu, membacakan air, kemudian meniupkannya ke air tersebut, kemudian meminumkan. Begitu pula daun bidara. Daun bidara 7 helai itu ditumbuk dengan 2 batu atau ulkan, kemudian dicampur air, dimandikan, atau diwudukkan, atau diminumkan. Atau diminum, sebagiannya diminum. Maka biidznillah ta'ala, ya, ilmu tersebut akan hilang. Kemudian kalau memang sudah bertobat, ya jangan pernah lagi membaca mantra-mantra. Memang sudah bertobat, ya jangan pernah lagi membaca mantra-mantra. Jangan pernah lagi berniat untuk menggunakan ilmu kebal tersebut, ya. Kemudian deteksi diri di mana bagian anggota tubuh yang terasa sakit, karena biasanya orang yang punya ilmu itu punya rasa-rasa sakit di anggota tubuhnya, ya, ruqyah bagian yang sakit tersebut. Atau pegal, ya, terasa pegal seperti itu, tapi terus menerus pegal. Itu rata-rata orang yang memiliki ilmu tenaga dalam seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya, ciri-ciri seorang terkena sihir itu seperti apa? Misalkan seorang itu disihir untuk dijauhkan jodohnya, dan bagaimana cara untuk menghindari sihir tersebut? Allah alam, ya, menurut orang yang pernah kejadian seperti ini, misalkan dia dijauhkan jodohnya, maksudnya sihir pemisah, atau pelet yang pemisah, ya, sihir pemisah, maka rata-rata ketika dia bertemu dipanaskan badannya. Badannya itu panas. Kemudian pikirannya itu selalu benci. Tidak ada nafsu, tidak ada ketertarikan kepada lawan jenisnya, walaupun dia sudah menikah. Tapi ada disihir atau disihir dengan sihir pemisah, kan? Makanya seperti ini, panas badannya, pikirannya tidak ada pikiran untuk, tidak ada hasrat, tidak ada syahwat. Kemudian bayangan dia tuh benci. Nah, itu ciri-ciri Allah alam bisawab. Itu adalah ciri-ciri orang yang dikena sihir. Padahal dia tidak ada sebab untuk membencinya, tidak ada sebab seperti itu. Kemudian juga kita dapatkan seperti orang yang terkena sihir, mohon maaf, yang perempuan tidak terbuka, ya. Jadi sumurnya itu tertutup rapat, tidak bisa terbuka. Ini juga ada. Itu pula yang laki-laki misalkan tidak bisa, mohon maaf, ya, tidak bisa tegak. Maka seperti ini ciri-ciri Allah alam sihir pemisah. Maka saya sarankan, ya, apabila ada yang seperti ini, langsung bacakan surat Al-Baqarah di rumah tersebut secara full. Boleh tersendat-sendat putus, nggak apa-apa, yang penting dibaca secara full. Karena kata Rasulullah SAW, inna syaitan la yadkhul baitan tuqra'u fihi suratul Baqarah atau Al-Baqarah. Sesungguhnya syaitan tidak akan masuk ke dalam rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Oleh karena itu ini menjadi, insya Allah ini menjadi pelindung, ya, orang yang membacakan surat Al-Baqarah di dalam rumahnya. Taib. Assalamualaikum Ustadz, Ana mau tanya, boleh tidak kita mempelajari ilmu kebatinan, dan apa hukumnya menurut agama Islam, dengan siapa kita semestinya mempelajari? Ya, kalau yang dimaksud dengan ilmu kebatinan itu adalah tenaga dalam, begitu pula mata batin, kemudian firasat batin dan sebagainya, yang itu didapatkan dengan
zikir-zikir atau mantra-mantra, maka kita katakan jangan pelajari. Itu adalah ilmu perdukunan yang dipalingkan namanya menjadi ilmu kebatinan. Meskipun dia adalah kiai, ustadz atau ulama, misalkan disebut orang Pak Haji, ya, atau Pak Kumis misalkan, atau Pak Jenggot, dan mendapatkan julukan-julukan mulia di masyarakat, tapi ternyata dia ya mengajarkan yang tidak benar seperti ini, ilmu-ilmu kebatinan, meskipun dia baca ayat, meskipun dia baca salawat, tapi dia mengajarkan ilmu kebatinan atau tenaga dalam atau mata batin, ya, maka kita katakan ayyuhal ikhwan, ini masuk ke dalam perdukunan seluruhnya. Tidak ada perbedaan antara ilmu hitam dengan ilmu putih. Allah alam bisawab. Saya rasa cukup pertemuan kita malam hari ini. Alhamdulillah. Ya, walaupun sebenarnya terputus-putus kita kan, tapi mudah-mudahan tidak mengganggu siaran kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum wa jal muslimin. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada tim ya Roja Darussalam Palembang, begitu pula tim Kunci Kebaikan TV dan juga channel-channel YouTube yang lain yang merelay atau ikut merelay kajian ini. Barakallahu li wa lakum wa jal muslimin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.